Kontrak kerja budak di agensi Tianyu Media ini adalah agensi tempat Yu Menglong. Ada seorang mantan eksekutif muda yang pernah bekerja di kantor Tianyu Media membocorkan isi kontrak antara agensi dan artisnya. Dia bernama Kilili, katanya bahasa kontrak dibuat seperti dokumen hukum resmi namun tetap bernuansa gelap dan terkesan mengikat seperti kontrak budak. Berikut beberapa potongan pasal dalam kontrak kerja yang dibocorkannya. Pasal 4. Durasi dan kepemilikan aktivitas artis. 1. Masa kontrak berlaku 10 tahun sejak tanggal ditandatangani. 2. Agensi memiliki hak penuh untuk memperpanjang kontrak secara otomatis selama 2 periode, masing-masing 3 tahun. 3. Seluruh aktivitas yang dilakukan artis, baik di dalam maupun luar negeri, berada dalam kendali penuh agensi. Pasal 7. Pembagian pendapatan, revenue split. 1. Pembagian hasil kerja diatur sebagai berikut. 70% bagian agensi. 30% bagian artis. 2. Dari 70% bagian agensi, pembagiannya adalah 25% biaya promosi dan eksposur media. B. 20% biaya manajemen. C. 15% biaya internal, operasional, dan administrasi artis. D. 10% biaya publisitas dan perawatan citra. 3. Bagian 30% artis dikenakan pemotongan sebagai berikut. A. 5% pajak. B. 3% penata gaya. C. 2% transportasi dan logistik. D. 1% biaya manajer pribadi. Setelah potongan selesai, bagian yang diterima artis rata-rata berada di kisaran 19% dari total pendapatan. Pasal 10. Kewajiban aktivitas. 1. Artis wajib menghadiri seluruh jadwal yang diberikan agensi tanpa penolakan. 2. Agensi berhak menugaskan artis pada kegiatan non-berbayar untuk kepentingan citra. 3. Artis dilarang melakukan aktivitas independen tanpa persetujuan tertulis agensi. Pasal 12. Pengawasan dan pembatasan. 1. Agensi berhak melakukan pemantauan terhadap A. Aktivitas harian artis. B. Komunikasi yang dianggap berpotensi merugikan agensi. 2. Artis dilarang memberikan komentar mengenai A. Sistem internal agensi. B. Tekanan fisik atau mental. C. Konflik internal atau eksternal. 3. Pelanggaran bagian ini dapat dikategorikan sebagai merusak citra agensi. Pasal 15. Penalti dan sanksi. 1. Jika artis ingin menghentikan kontrak sebelum masa berlaku, wajib membayar penalti sebesar 50.000 yuan. Seluruh proyek berjalan atau tertunda tetap dianggap sebagai utang kerja yang wajib diselesaikan. 2. Pelanggaran ringan, denda 200.000 sampai 1 juta yuan. Pembatasan aktivitas hingga 6 bulan. 3. Pelanggaran berat misal, membocorkan internal, menolak pekerjaan, berbicara pada media. Pembekuan kontrak. Penghapusan akses media. Kehilangan hak tampil untuk waktu tidak ditentukan. 4. Agensi berhak mengajukan gugatan perdata apabila dianggap perlu. Pasal 18. Kepemilikan hak komersial pasca kematian. 1. Apabila artis mengalami insiden fatal selama masa kontrak, maka seluruh pendapatan pasca meninggal, termasuk penjualan album, merchandise, iklan, dan royalti digital, menjadi milik agensi selama 8 tahun. 2. Keluarga artis tidak memiliki hak untuk menuntut kecuali yang tercantum pada poin subsidi sosial yang telah ditentukan agensi. 3. Agensi berhak merilis konten, rekaman tersimpan, atau materi visual artis untuk kepentingan komersial. Pasal 20. Kerahasiaan dan pembungkaman. 1. Artis wajib menjaga kerahasiaan seluruh isi kontrak. 2. Mengungkapkan isi dokumen ini kepada publik dianggap sebagai pelanggaran berat dengan konsekuensi hukum maksimum. Catatan di bagian bawah halaman, tulisan kecil. Artis dengan ini menyatakan bahwa seluruh keputusan strategis, komersial, dan pribadi selama masa kontrak adalah sepenuhnya berada di bawah arahan agensi. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan tindakan koreksi internal. Tulisan inilah yang membuat Kilili berkata bahwa kontrak ini lebih mengikat dari kehidupan pribadi artis itu sendiri. Kesimpulannya, kita bisa bayangkan seperti apa tertekannya Yu Menglong di agensi tersebut. Semoga ada keadilan buat Yu Menglong.